Top 1 speaker terbaik Gadget In. Saya borong 20 Bluetooth speaker murah buat nentuan yang terbaik setahun lalu 4 juta. Oke. Dia lebih murah dari Viva, tapi suaranya bisa lebih bagus dari yang lain. Oke. Buat sekarang jadi juara ya. Sekecil itu 105 ya. 159 ya. Sekarang ini udah akhir 2023, tapi video David Gadget In setahun yang lalu di kategori speaker terbaik, dia masih top 1 cuy. Nah, kalau soal speaker lah ya. Mana barang dia? Wow, speaker. Speaker lagi. Speaker lagi. Halo. Halo sayang. Ya. Ya telat makan ya. Sudah. Tapi ya nanti jangan Oke, malam. iPhone cerita lo. Jangan Gak suka lo. Udah. Besok jadi ketemu Ya, kan? oke, sip. Di channel ini kita udah mereview hampir semua speaker murah ya. Mulai dari yang paling murah 20 ribuan sampai yang mahal 700 ribu bahkan jutaan. Nah, jadi karena video David dan top 1 itu udah setahun lalu dan kita bakalan membuat video update-nya top speaker terbaik di harga 100 ribuan. Tapi di sini ada hal yang cukup mengejutkan yang dimana orang bilang speaker Eagle bagus, Eagle. Pas aku review speaker F10 itu, ada yang review kayak gini. Ah, mana ada itu speaker yang terbaik, speaker Eagle. Coba cek dulu, riset dulu sebelum review. Aku dimaki-maki gitu. Perkara speaker Eagle yang katanya super bagus. Gini loh. Ini perlu kalian tahu ya. Kalian kalau review barang dan kalian beli satu barang itu, kalau kalian rasa bagus, cocok sama kalian, ya udah kalian bilang bagus. Tapi, apa kalian udah pernah coba semua speaker yang beredar di pasaran? Kan enggak. Kita udah mereview bukan hampir sih, lebih dari 100 speaker, bahkan nomor 200 kita udah pernah review dan aku juga punya gitu. Karena di sini kita udah mereview semua, jadi kesimpulan aku speaker Eagle yang terbaik, oh enggak. Karena di sini kita udah ada nominasinya cuy. Nah, kita pandang dulu di depan biar jelas ya, biar nampak gue. Nah, jadi ini pesaing-pesaingnya bahkan ada yang lebih murah dan lebih bagus gitu. Perlu kalian catat dan di sini kita pajang dulu dan kita masuk ke urutan yang kelima cuy. Di urutan kelima ada Eagle V3 yang harganya 150.000. Nah, untuk spesifikasinya di sini dia menggunakan Bluetooth 5.0, speakernya dia menggunakan 1 kali active driver dan di sini 1 kali bass radiator. Bass radiator itu fungsinya untuk menambah getaran-getaran bass ya, karena speaker kecil pasti enggak ada subwoofernya kayak speaker besar gitu. Kemudian di sini baterai kapasitinya 1200 mAh dan dia katanya loh ya. Dia kalau di volume 50% dia bisa bertahan sampai 15 jam. Nah, sebenarnya kalau penggunaannya ini tergantung kalian sih. Kalau misalkan musiknya full bass gitu sampai geter-geter, nah itu paling 5 jam, 4 jam habis. Tapi di sini aku salut ukurannya kecil dan dia bisa bertahan selama 15 jam di volume 50%. Kemudian di sini dia charging time-nya 2-3 jam dan kemudian dia sudah menggunakan port Type-C. Jadi sudah canggih cuy. Dan kemudian kita membahas fiturnya. Yang pertama dia di sini mempunyai fitur yang nggak dimiliki dari semua speaker yang ada di sini gitu. Walaupun dia harus berpuas diri di posisi kelima, tapi di sini dia punya fitur IP67. Artinya kalau kalian ya nggak sengaja kesipit air atau kecemplung bentar, nah aman lah gitu. Kemudian di sini dia ada equalizernya. Jadi kalau kita bahas speaker yang punya equalizer ya, yang pernah aku review di harga 100.000 sampai 200.000, ini adalah satu-satunya speaker yang punya settingan equalizer yang dia langsung di tombol gitu. Nah, jadi kita ada tombolnya di sini bisa kita pencet untuk mode equalizernya. Apakah itu agak ngebass ataupun dia agak treble. Nah, di sini ada settingannya dan di sini ada gantungan juga bisa kalian gantung di tas dan di mana, nah terserah kalian. Dan kemudian dia ada mikrofonnya juga, jadi kalian bisa sambil teleponan tanpa putusin bluetoothnya dulu, tapi kalian jangan jauh-jauh lah gitu karena dia mic-nya ada di sini lubang kecil. Jadi wajar aja dibilang orang speaker Eagle bagus, tapi masih ada yang lebih bagus. Nah, itu yang kalian nggak tahu dan bakalan kita bahas hari ini juga. Kemudian kita bergeser sedikit di posisi keempat cuy. Nah, jadi di posisi keempat itu ada Acom A16. Acom A16 ini dulu setahun lalu pernah aku review ya. Pada saat itu speaker terbaik dan yang paling bagus ini Acom A16 ini. Yang dimana dia harganya cuma 130.000 cuy. Nah, kemudian kita bakal membahas spesifikasi lengkap dari Acom A16 itu. Yang pertama untuk speknya itu dia ada Bluetooth 5.2 yang paling canggih antara semua speaker ini. Kemudian dia di sini punya mode TWS dan di sini dia stereo karena punya 2 speaker di dalamnya yang dimana powernya ini 10 watt cuy. Dan kalau untuk masalah daya tahan baterainya itu dia 1200 mAh yang dimana dia
dia bisa bertahan sampai 6 jam. Wow, jadi dia lumayan tahan lama. Dan kemudian kalau untuk ngecasnya itu dia 3 jam sampai penuh gitu. Kemudian kalau untuk masalah fiturnya itu dia di sini sudah menggunakan TF card, dia ada mic di dalamnya, bisa radio mode, ada multi TWS-nya, dan kemudian di sini dia punya audio jack 3,5 mm kalau misalkan kalian mau lebih hemat baterai, yang pastinya karena dia menggunakan kabel dan tanpa menggunakan Bluetooth gitu. Jadi audio jack 3,5 mm itu opsional, terkadang diperlukan juga gitu kalau misalkan baterai udah sekarat gitu, karena Bluetooth kan makan baterai juga gitu. Kemudian untuk bagian experience-nya ini, dia kualitas suaranya yang pertama kalau kita dengerin low-nya itu sangat terasa dan dalam karena dia ada bass radiatornya walaupun dia punya 2 speaker. Aku yakin dia punya bass radiator karena dia di sini ada getaran-getaran yang kayak itu. Tapi aku belum pernah bongkar sih ya. Nah, kemudian di sini dia juga karena menggunakan 2 speaker, dia mid-nya lebih terasa, dia mid-nya enak sekali didengar tanpa ada kayak suara yang nyakitin, nggak ada. Dan high-nya itu dia juga lumayan terasa gitu. Nah, jadi menurut aku ini suaranya balance sekali, dan buat kalian yang suka dengerin musik bass ini bagus, dan buat kalian yang suka dengerin treble ya bagus juga. Dia di sini intinya suaranya halus gitu cuy, walaupun harganya cuma 130.000. Jadi ini dia ada di posisi keempat dan harus berpuas diri gitu. Jadi ini kita agak geser dulu cuy. Jadi sekarang kita masuk ke posisi yang ketiga, ini ada Keysonly Q16 yang dimana dia harganya 179.000, artinya yang paling mahal dari semua speaker ini. Walaupun harganya cukup mahal, tapi kualitasnya sebenarnya yang salah satu paling jos ini ya, karena dia bassnya itu ngebung sekali karena sesuai ukurannya cuy. Nah, paling terasa deepnya, dan sekarang kita bakal membahas spesifikasi lengkapnya cuy. Untuk spesifikasinya itu dia menggunakan Bluetooth 5.0. Kalau untuk speakernya itu di sini dia 5 watt ya, dan aku yakin di sini dia pasti ada bass radiatornya karena di sini dia speakernya 5 watt, tapi dia lumayan terasa. Yang anehnya kayak itu. Ini 10 watt, ini 5 watt, tapi ini terasa juga gitu. Dan aku yakin di sini pasti ada bass radiator yang kuat gitu. Makanya dia bassnya terasa kali ya. Ini bassnya jujur ngebumnya itu terasa kali. Jadi ini paten juga, ini layak di posisi ketiga. Dan kemudian kalau untuk baterainya itu dia 1200 mAh yang dimana dia bisa bertahan sampai 4 jam penggunaan. Kemudian di sini dia kalau untuk fiturnya ada RGB cuy. Jadi dia RGB-nya di sini cukup unik, dan kemudian di sini dia juga ada gantungannya. Di bagian portnya itu dia ada port USB, dan dia juga ada pengecasan micro USB. Jadi belum Type C. Dan kemudian dia ada TF card kalau misalkan kalian play musiknya mau offline itu biar lebih hemat baterai gitu. Jadi dia di sini dengan harga 179.000 harus berpuas diri ada di posisi ketiga. Dan kalau untuk masalah kualitas suara itu seperti yang tadi aku bilang, dia paling ngebum, paling terasa. Dia walaupun kita dengerin dari jauh, tapi bassnya ini masih terasa loh dari semua speaker yang ada di sini. Jadi menurut aku ini dia memang lebih berfokus ke bass ya. Makanya di brandingnya itu mereka berani bilang ultra deep bass. Nah, ini wajar aja karena memang adanya seperti itu dan kita udah pernah review. Sekarang kita masuk ke posisi yang kedua, yaitu ada speaker F10S yang dimana di sini harganya itu 160.000. Yang awalnya itu pas launching kemarin aku tengok harganya 190.000, sekarang udah turun 160.000, dan ini saatnya untuk kalian check out. Untuk link pembelian termurahnya itu semua speakernya ada di kolom deskripsi, silahkan cek aja. Nah, sekarang kita bakal membahas spesifikasi lengkap dari F10S ini. Kalau untuk Bluetooth-nya itu dia menggunakan Bluetooth 5.0. Kemudian untuk baterainya itu dia 1200 mAh yang untuk pengecasannya itu per waktu 2 jam. Daya tahannya bisa bertahan 4-5 jam tergantung volumenya. Dan kemudian kalau untuk port pengecasannya itu dia sudah menggunakan Type C. Dari 5 speaker ini yang Type C cuma 2, Eagle sama ini F10S. Kalau untuk fiturnya yang pasti pertama unggulan adalah RGB-nya paling estetik cuy dari semua speaker yang ada di sini. Nah, kalau kalian mau tengok RGB-nya ini bisa kita setting. Nah, ada mode-modenya juga. Dan kemudian kalau untuk fitur lainnya itu adalah dia bisa menggunakan fitur TWS. Artinya kalau kalian beli 2 speaker ini ya, connect mode TWS kan mantap gitu ya kan. Kemudian dia juga tersedia TF card ya. Artinya kalian bisa pakai memory card gitu di speaker ini, dan itu bisa menambah jangka waktu baterainya biar lebih hemat. Nah, kemudian di sini dia juga ada aux-nya cuy. Walaupun aux itu terkadang jarang kita pakai ya, terkadang itu di posisi tertentu kita juga perlu gitu. Kalau misalkan baterai HP kita udah mau habis gitu. Nah, kemudian kalau untuk experience-nya yang pertama, speaker ini paling estetik. Yang kedua itu kalau kita bilang masalah power, speaker ini nendang sekali ya. Jadi dia suara yang dikeluarkan itu tegas ya. Artinya tegas itu seperti apa? Nggak ada serak, nggak ada apa. Dia keluar aja gitu. Enak kali keluarnya. Jadi power kencang, bass memang nggak sebagus ini. Kalau ini bassnya luar biasa. Tapi ini dia bassnya ya masih di bawah inilah.
Sony Q16 lah. Tapi kalau untuk masalah powernya, dari jarak jauh ataupun dekat, nah ini paling terasa sih. Ini jujur terasa kali. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pemeran utamanya dan ada di posisi pertama yaitu GNC cuy. Tanpa disangka-sangka rupanya dia paling jos ya di antara semua speaker ini. Dan kita sekarang bakal membahas spesifikasi lengkapnya cuy. Nah, untuk harganya sendiri dia dibanderol dengan harga 150.000 dan dia kalau untuk spesifikasi lengkapnya ini dia paling kuat yaitu keluarnya 20 watt cuy. Ini adalah speaker terkuat yang pernah aku review dengan harga 100 ribuan. Speaker portable loh ya. Kenapa dia 20 watt? Karena dia di sini satu speakernya 10 watt dan dia punya dua speaker di dalamnya cuy. Dan kalau untuk Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth 5.0 dan kemudian untuk baterainya di sini dia menggunakan 1200 mAh dan anehnya itu baterainya nggak ada dicatat di kotaknya, nggak ada di spesifikasi penjualannya juga nggak ada. Prediksi aku sih dia 1200 karena dia daya tahannya itu bisa sampai 4 atau 5 jam. Nah kalau misalkan full blast tuh mungkin 3,5 jam habis gitu karena ini powernya 20 watt cuy, memang paling boros dari semua. Kalau untuk fiturnya sendiri dia ada mode TWS, mode radio, USB artinya kalian bisa colokkan flash disk dan kemudian RTFK dan dia juga ada colokan out sih. Kalau untuk masalah lengkapan port ini memang yang paling lengkap ini GMC 881A ini. Nah karena dia punya semua gitu. Dia punya USB, TFK dan out sih. Jadi ini yang paling lengkap. Nah jadi kita udah selesai mereview 5 speaker yang ada di sini dan kita juga udah tengok mana yang lebih bagus dan fiturnya juga kita udah jelaskan. Kalau untuk kualitas suara perbandingannya langsung aja kita cek dan kita dengerin sama-sama apakah memang mereka layak di posisi berikut. Langsung aja kita dengerin. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Nah, dan apabila ada kritik saran komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Ricky, sampai jumpa di video unboxing dari video selanjutnya. Goodbye. Dan mau aku bagi-bagikan ini dulu ya. Mau. Nah, buat kalian yang mau subscribe channel ini biar di giveaway kan nih. Nah, Subrek dulu nih, subrek dulu. Nah, subrek.